Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aminur Rais di materi aplikasi basis data. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang DML dengan membuat tabel dan juga menginputkan data ke tabelnya. Di sini kita sudah menggunakan database db_latihan_dml select bintang form buku. Jadi kita sudah membuat tabel buku. Ini filenya, ini isinya. Silakan untuk yang belum nonton video sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perintah-perintah DML-nya. Jangan lupa untuk XAMPP-nya kita cukup MySQL-nya saja yang aktif, Apache-nya belum kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan perintah yang paling umum, select bintang from buku. Perintah ini digunakan untuk melihat seluruh data yang ada di tabel buku. Bintang ini menandakan seluruh field akan ditampilkan from buku dari tabel buku. Ini perintah paling umum. Nah, sekarang kita akan menampilkan data dengan ketentuan penerbitnya Abadi Jaya. Jadi ada statement yang tampil yang penerbitnya Abadi Jaya. Jadi yang Indokarya dan Wacanaria tidak akan tampil. Perintahnya, select bintang from buku, kita tampilkan semuanya, kemudian tambahkan statement where penerbit sama dengan Abadi Jaya. Nah, karena kita ingin menampilkan penerbit hanya Abadi Jaya, jadi sini tambahkan where penerbit sama dengan Abadi Jaya. Misal, ada dua statement, Abadi Jaya dan penulisnya Andre Hirata. Ada dua statement. Yang tampil hanya penerbit Abadi Jaya, penulisnya Andre Hirata. Maka seperti ini, select bintang from buku where penerbit Abadi Jaya, dan karena tadi ada dua statement, maka gunakan perintah N. Penulis Andre Hirata. Oke. Ini juga dua statement dengan penghubung N. Nanti juga bisa menggunakan penghubungnya or atau not. Oke, ini perintah select dengan kondisi. Nah, sekarang kita akan menampilkan lagi dengan pengelompokan data. Jadi datanya akan kita kelompokkan. Data dari sini akan dikelompokkan berdasarkan penerbit. Jadi kalau penerbitnya seperti ini ada beberapa kali pengulangan, yang akan dipanggil hanya salah satunya. Perintahnya select bintang from buku, kita panggil semuanya. Nah, kemudian kita berikan kondisinya. Di sini kan ingin digrupkan. Maka group by, kita ingin digrupkan berdasarkan apa nih? Misal berdasarkan penerbit. Oke. Maka penerbitnya walaupun ada lebih dari satu, yang akan ditampilkan hanya satu. Contoh lagi, kita akan digrupkan berdasarkan penulis. Ini kan ada Andre Hirata berulang 2 kali, maka dia akan tampil hanya 1 kali. Oke, ini contoh grouping by penerbit, ini grouping by penulis. Select bintang from buku. Nah, di sini kondisi group by penulis. Nah, ini juga sebenarnya bisa digabungkan antara perintah ini dan ini. Mungkin akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan penerbit. Oke, jadi di
urutkan datanya berdasarkan penerbit. Select bintang from buku, ini kita gunakan lagi. Tanda bintangnya nanti akan kita bahas. Order by penerbit. Oke, jadi ini akan urut berdasarkan penerbitnya. Ini secara default dia ascending. Ascending artinya dia akan mengurutkan dari A sampai Z, dari kecil sampai besar. Kita juga bisa mengurutkannya berdasarkan descending. Kalau descending berarti dari yang besar ke kecil ini. Order by penerbit. Misal, ini contoh akan kita gabungkan antara group by dan juga order by. Ini tambahan ya. Select bintang from buku. Kita group by penerbit. Order by penerbit descending. Nah, ini juga bisa kita gabungkan. Select bintang from buku. Kita group by. Setelah itu order by. Ini bisa kita grupkan. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi record hanya field judul, penulis, dan juga tahun terbit. Jadi sebelumnya kita sudah menampilkan seluruh field-nya, ini tanda bintang, ini artinya menampilkan seluruh field. Nah, sekarang kita akan menampilkan field-field tertentu saja. Select bintang from buku. Nah, agar ada perbedaan. Ini select bintang from buku, tampil semua field-nya. Sekarang kita akan menampilkan beberapa field saja. Seperti judul buku, ya, nama filenya ya, judul buku, koma, penulis, koma, tahun terbit from buku. Nah, ini tanda bintangnya kita ubah seperti ini. Nama filenya kita panggil satu per satu, jadi yang akan tampil hanya nama file yang kita sebutkan. Nah, ini juga bisa seperti ini. Ini alias. Select judul buku, koma, kita panggil judul buku, penulis, koma, tahun terbit, S. Nah, ini THN underscore terbit, S tahun underscore terbit from buku. Nah, ini ada perbedaan. Di sini kita memanggil THN underscore terbit, maka di sini THN underscore terbit. Nah, ini contoh lagi ada THN underscore terbit, S tahun terbit. Ini artinya dialiaskan, THN underscore terbit alias tahun terbit. Jadi yang akan tampil di sini tahun underscore terbit. Jadi nanti kita untuk memanggilnya misal via PHP atau Python yang kita panggil ininya. Tahun underscore terbit aliasnya. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi record dengan penulis bernama depan huruf A. Jadi, penulis dengan huruf awal A akan tampil. Select bintang from buku, kita tampilkan semuanya. Where, di mana, penulis, like, A%. Oke. Ini intinya ada di sini. Where, di mana penulis, nama filenya penulis, like, A%. Huruf pertamanya huruf A. Nah, misal kita ingin mencari huruf terakhirnya huruf G. Misal, huruf terakhirnya huruf G. Select bintang from buku, where,
penulis, like, persen, G. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau persennya di belakang, artinya huruf pertama A dan setelah A ini bebas ada huruf apa saja itu akan tampil. Kalau persennya di depan, ini di depannya ada huruf apapun, yang penting huruf terakhirnya huruf G ini akan tampil. Bisa juga seperti ini. Misal yang mengandung huruf I. Select bintang from buku, where, penulis, like, persen, I persen. Ini artinya, di sini data penulis yang memiliki huruf I, baik di depan, tengah, belakang, itu akan tampil. Nah, kemudian kita akan memanggil judul buku yang memiliki kata-kata SQL. Ini hampir sama dengan yang ini. Hanya saja yang akan kita cari di judul buku. Kita tampilkan terlebih dahulu data bukunya. Nah, ini seluruh data bukunya yang akan kita cari yang mengandung kata SQL. Hampir sama dengan ini. Where, judul buku, like, persen, SQL, persen. Oke, jadi judul buku yang mengandung kata SQL akan tampil. Kemudian kita akan menampilkan isi record dengan penulis Dewi Lestari. Jadi, tulisannya sama seperti ini, Dewi Lestari. Select bintang from buku, where, penulis sama dengan Dewi Lestari. Nah, perbedaannya dengan like, dengan sama dengan. Kalau sama dengan, ini harus sama persis ya, Dewi Lestari. Tapi kalau menggunakan like, kita bisa menggunakan kondisi persen seperti ini dengan mengindahkan huruf sebelumnya atau setelahnya. Kalau tanda sama dengan seperti ini, lebih pasti. Penulis sama dengan Dewi Lestari. Jadi selain Dewi Lestari, dia tidak akan tampil. Kemudian kita akan menampilkan isi record hanya field, judul buku, dan penulis. Kemudian urutkan data berdasarkan penulis. Oke. Buku dan juga penulis from buku. Order by penulis. Nah, biar kita terbiasa, kita tambahkan ascending. Alinya akan diurutkan berdasarkan penulis dari huruf kecil ke huruf besar. Bisa juga descending, artinya penulisnya dari huruf yang Z sampai A. Atau misal, ingin diurutkan berdasarkan judul buku. Jadi seperti ini. Order by judul buku descending. Di sini yang tampil judul buku dan penulis. Ordernya berdasarkan judul buku descending. Atau ascending. Nah, des-nya diubah menjadi ascending, ASC. Nah, kemudian kita akan menampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, kemudian urutkan data berdasarkan descending, ini sudah. Sekarang tampilkan isi record hanya field data buku, penulis, tahun terbit dengan data terbit di bawah 2005.
kita akan menampilkan datanya yang di bawahnya 2005. Kita coba lihat terlebih dahulu datanya. Nah, di bawah 2005 akan kita tampilkan. Judul buku, kemudian penulis, tahun terbit, from, buku. Nah, kita berikan kondisi di sini. Where, tahun terbit, kurang dari 2005. Kita coba satu lagi agar tahu perbedaannya. Oke. Yang ini di atas, kita akan menampilkan data buku, judul buku, penulis, tahun terbit, 3 file ini, dengan tahun terbit kurang dari 2005. Jadi 2005 ke bawah, seperti 2004, 3, 21. Tapi kalau ada tanda sama dengannya seperti ini, tahun terbit kurang dari sama dengan 2005. Jadi tahun 2005-nya ini masih dianggap. Oke. Nah, sekarang kita akan urutkan berdasarkan descending-nya. Per 2005, sekarang order by tahun terbit descending. Nah, ini bisa digabungkan ya. File-nya kita tentukan, file apa saja yang ingin kita tampilkan, dari tabel apa, tabel buku. Where, ini kondisi, di mana tahun terbit kurang dari sama dengan 2005, nanti di order berdasarkan tahun terbit secara descending. Oke, ini dia. Nah, ini sebenarnya perintah bisa dituliskan di sini, lurus, terus, tulis lurus, panjang, itu bisa. Hanya saja di sini saya menuliskannya sedikit-sedikit seperti ini. Select judul buku, penulisan terbit from buku, enter. Where, enter. Tahun terbit kurang dari 2005, enter. Order by tahun terbit descending. Ini agar lebih mudah saja untuk membacanya. Di setiap akhir sintak SQL, ini selalu ditandai dengan titik koma. Kalau sudah titik koma, dia akan dieksekusi. Tapi kalau tidak dicantumkan titik komanya, ini tidak akan dieksekusi seperti ini. Setelah buku, enter, kita harus menuliskan lagi. Where, enter, tahun terbit kurang dari 2005, tidak ada titik komanya, enter, kita harus menuliskan lagi order by tahun terbit, descending, titik koma, dia akan dieksekusi programnya. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi record hanya file buku, penulis penerbit dengan penulis Andre Hirata, lalu urutkan descending berdasarkan judul buku. Oke. Judul buku kita tampilkan, penulis dan juga penerbit from buku, di mana penulis Andre Hirata, order by judul buku descending. Misal setelah ini kan SQL-nya selesai, kita lupa nih tidak memberikan titik koma, enter, dia tidak akan dieksekusi. Agar bisa dieksekusi, titik koma. Oke. Ini dia materi kita pada kesempatan hari ini. Kita di sini menggunakan berbagai macam perintah select. Dan jika ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.